Selamat jumpa kembali anak-anak. Pada video kali ini Ibu masih membahas tentang bab lingkaran. Yang akan dibahas adalah hubungan sudut pusat dan sudut keliling lingkaran. Kita bahas dulu apa itu sudut pusat lingkaran. Sudut pusat lingkaran adalah sebuah sudut yang terbentuk dari perpotongan antara dua buah jari-jari. Nah, di sini pada gambar sudut AOB ini, yang sudut AOB ini adalah sudut pusat yang dibentuk oleh dua jari-jari OB dengan OA, atau ini sinar boleh, atau kaki sudut boleh ya. Jadi sudut AOB yang ini, sudut AOB-nya. Ini adalah sudut pusat. Nah, sekarang sudut keliling lingkaran adalah sudut yang terbentuk dari pertemuan antara dua tali busur dengan satu titik pada keliling lingkaran. Mana sudut kelilingnya? ACB. Yang ini sudut keliling ya, ini sudut kelilingnya. Ini sudut keliling. Yang ini adalah sudut pusat AOB, ini sudut keliling ACB ya. Kenapa disebut sudut pusat? Karena titik sudutnya ada pada pusat lingkaran ini. Kenapa disebut dengan sudut keliling? Karena titik sudutnya terletak pada keliling lingkaran. Jadi sini ACB sudut keliling, AOB sudut keliling ya, sudut pusat. Sekarang hubungannya antara sudut pusat dan sudut keliling apa? Ini besar sudut pusat sama dengan 2 kali besar sudut keliling yang menghadap busur yang sama. Jadi hubungannya besar sudut pusat 2 kali besar sudut keliling itu harus menghadap busur yang sama. Kalau tidak menghadap busur yang sama, tidak berlaku ini. Kita lihat sudut AOB. Sudut AOB ini adalah sudut pusat menghadap busur AB. Sudut ACB adalah sudut keliling menghadap busur AB. Maka berlaku di sini bahwa besar sudut pusat ini AOB 2 kali sudut keliling, atau sudut keliling ACB ini adalah setengah dari AOB, atau dari setengah dari sudut pusat. Untuk lebih jelasnya lagi, kita lihat contoh soal. Sekarang di sini ada nomor 1, diketahui sudut AOB-nya. Ya, sudut AOB-nya ini 104. Sudut AOB itu adalah sudut pusat menghadap busur AB, ya. Ditanyakan ada sudut ACB. Berapa sudut ACB? Ini, sudut ACB adalah sudut keliling. Sudut ACB yang ini menghadap busur AB juga. Jadi kedua-duanya menghadap busur yang sama, maka berlaku untuk mencari sudut keliling. Sudut ACB adalah setengah dari sudut pusat AOB ya. Jadi sudut ACB sama dengan setengah dari sudut AOB. Sama dengan setengah dari AOB-nya berapa? 104. Jadi setengah dari 104 adalah 52. Jadi sudut ACB sama dengan 52. Sekarang yang nomor 2. Diketahui sudut PRQ. Mana PRQ? Nah, ini sudut PRQ-nya adalah 45 derajat. Yang ditanyakan adalah sudut POQ. Mana yang sudut POQ-nya? Sudut POQ-nya kita ambil yang terkecil atau minor ya. POQ. Jadi POQ-nya yang ini. Sudut POQ-nya yang ini. Ya. Berapa sudut POQ? Nah, kita lihat ya. Sudut PRQ yang 45 ini menghadap busur PQ. Sudut POQ, sudut pusat ini menghadap busur PQ. Kedua-duanya menghadap busur yang sama. Maka berlaku untuk mencari sudut POQ ini adalah 2 kali sudut PRQ. Ya, jadi 45 jadi ini di sini. Sudut POQ sama dengan 2 kali sudut PRQ. Sama dengan 2 kali 45. Jadi sudut POQ sama dengan 90 derajat. Jadi di sini 90 derajat ya. Sini 90 derajat. Kita di sini belum ditulisnya 52. Tadi 52 derajat ya. Jadi ini sudut pusat, ini sudut kelilingnya menghadap busur yang sama PQ. Nah, gitu ya. Terus yang nomor 3. Yang nomor 3 ini diketahui sudut KMN
Ya, diketahui sudut KMN yang ini 63 derajat. KMN ini adalah sudut apa? KMN yang ini sudut keliling, ya. Sudut keliling, ya. Untuk mencari sudut pusat yang menghadap busur yang sama, ya, KON ini, ya. Jadi untuk mencari KON adalah 2 kali sudut KMN. Untuk mencari KON adalah 2 kali sudut KMN. Ya, jadi berapa? 2 kali 63. Jadi 126. Jadi ini sudut pusat KON menghadap busur KLN. Kemudian sudut KMN, sudut KMN ini menghadap busur KLN juga menghadap busur yang sama. Jadi sudut pusat ini menghadap busur KLN, sudut keliling ini menghadap busur KLN. Jadi menghadap busur yang sama, maka sudut pusat ini 2 kali dari sudut keliling, ya. Jadi 126. Nah, kemudian kita lihat, ini yang ditanya adalah sudut KLN. KLN, yang mana ini sudut KLN? Ya, KLN. Jadi di sini berapa ini sudut KLN? Sedangkan sudut KLN ini adalah sudut apa? Ya, sudut keliling, ya. Sudut KLN yang ini adalah sudut keliling menghadap busur KMN. Mana sudut pusat yang menghadap busur KMN, menghadap busur yang sama? Jadi yang ini. Yang ini, ya. Ini sudut pusat yang menghadap busur KMN. Nah, sudut yang ini namanya sudut refleks KON. Jadi sudut refleks KON ini, ya. Namanya sudut refleks KON menghadap busur KMN. Sudut keliling KLN menghadap busur KMN, menghadap busur yang sama. Jadi sudut ini dengan sudut ini menghadap busur yang sama, ya. Nah, kita mencari hubungannya dari sini. Untuk mencari sudut KLN ini berarti sudut refleks KON-nya ini kita cari dulu. Dari mana mencarinya? Nah, satu putaran penuh ini sudut pusat itu adalah 360. Jadi untuk mencari sudut refleks KON yang ini adalah 360 dikurangi oleh 126. Ya, jadi ini sudut refleks KON sama dengan 360 derajat dikurangi 126. Jadi hasilnya 234. Nah, kalau sudah ini didapat, ini 234 ya. Di sini kita tulis ini adalah sudut ininya. Ibu tulis di sini aja. Di sini adalah 234 derajat ya. Ini sudutnya 234 derajat. Kalau ini 234 derajat, ini adalah setengahnya ya. KLN ini ada sudut kelilingnya setengahnya dari 234. Berarti sudut KLN setengah dari sudut refleks KON, yaitu setengah dari 234 derajat sama dengan berapa? 117. Jadi ini adalah 117 derajat. Gitu ya. Nah, kita lanjutkan tentang segi 4 tali busur. Kita ambil ini dari nomor 3 ya. Nomor 3 di sini 63. Di sini berapa? 117 ya. Kita lanjutkan penjelasan segi 4 tali busur dari nomor 3. Kita hapus semuanya. Yang kita butuhkan adalah hanya yang tali busurnya aja ini ya. Yang lain-lainnya dihapus. Nah, sekarang di sini ada K, ada M, N, L. Apa itu segi 4 tali busur? Segi 4 tali busur adalah segi 4 yang titik-titik sudutnya terletak pada keliling lingkaran, yaitu K pada lingkaran, M pada lingkaran, N pada lingkaran, L pada keliling lingkaran ya. Pada lingkaran atau keliling lingkaran sama aja ya. Nah, sekarang kalau di sini ada kalimat di sini, jumlah dua sudut yang saling berhadapan pada segi 4 tali busur adalah 180 ya.
Nah, di sini mana sudut yang jumlah sudut yang saling berhadapan. Sudut yang saling berhadapan dulu yang mana? Ya, sudut yang berhadapan itu adalah sudut M berhadapan dengan sudut L, atau sudut KMN yang ini berhadapan dengan sudut KLN yang ini. Kemudian mana lagi yang berhadapan? Misalkan sudut K atau sudut MKL yang ini berhadapan dengan sudut N atau sudut LNM yang ini. Nah, itu yang berhadapan, ya. Nah, dalam soal nomor 3 itu kalian sudah menghitungkan ini M-nya 63, L-nya 117 kan, ya. Nah, sekarang Ibu di sini buatkan di sini ya, 63 dengan 117. Nah, sudut KMN dan sudut KNN itu jumlahnya berapa ini? 63 ditambah 117 ya, 63 ditambah 180. Nah, sekarang Ibu akan ngasih contoh soal. Misalkan diketahui sudut MKL. MKL yang ini. MKL ya, 105. Berapa sudut MNL yang ini? Nah, ini kedua sudut ini berhadapan ya. Maka kalau dua sudut berhadapan jumlahnya 180. Jadi sudut MKL ditambah dengan sudut MNL ini jumlahnya 180 ini ya. Sudut MKL-nya berapa? 105, tulis. Ditambah sudut MNL sama dengan 180. Sudut MNL sama dengan 180 dikurangi, ini pindah ruas ke sini, jadi dikurangi 105. Sudut MNL adalah 75. Jadi MNL-nya ini adalah 75 derajat. Ya, gitu ya. Sudah paham? Sekian dari Ibu. Semoga bermanfaat. Mohon maaf jika ada kekurangan, kesalahan kata-kata Ibu. Selamat belajar, selamat berlatih dengan tekun. Salam sehat.